Halo anak-anak, yuk kita bahas soal ulangan kita kemarin. Semoga pembahasan ini bisa membantu kamu nanti mengerjakan soal asas ya. Baik, untuk materi persilangan itu kan kita tahu ya ada dua macam, yaitu ada persilangan monohibrid. Itu persilangan apa? Monohibrid itu persilangan dengan satu sifat beda. Dan persilangan satu lagi adalah persilangan dihibrid. Persilangan dihibrid ini persilangan apa? Persilangan dua sifat beda. Sekarang di soal kita lihat ya, pada kelinci bulu hitam H besar dominan terhadap bulu putih H kecil dan bulu panjang P besar dominan terhadap bulu pendek P kecil. Seekor kelinci dengan genotip H besar H kecil P besar P kecil disilangkan dengan kelinci lain yang memiliki genotip H kecil P besar P kecil. Yang ditanya, rasio fenotip keturunan F1 yang dihasilkan ialah. Oke, untuk membantu kamu untuk bisa mengerjakan soal persilangan, kamu harus tahu dulu, kamu cermati ini soal ini yang kamu baca itu termasuk persilangan apa, monohibrid atau dihibrid. Tadi kalau monohibrid itu kan satu sifat, kalau dihibrid dua sifat. Sekarang kamu lihat di soal, kita lihat ya, di soal itu ngomongin sifat apa aja gitu ya, apakah hanya satu atau ada lebih dari satu. Yang pertama ada ngomongin, ini sama-sama ngomongin bulu, tapi ada ngomongin bulu warna hitam dan bulu warna putih. Hitam dan putih itu sama-sama sifat, ngomongin sifatnya apa? Warna. Oke, paham sampai sini ya. Tapi apakah hanya bicara tentang warna? Enggak ya, ada ngomongin ukuran ya. Ada ukuran panjang dan ada ukuran pendek. Berarti sifat yang kedua panjang pendek itu namanya ukuran. Berarti ngomongin berapa sifat ini? Ada warna dan ada ukuran. Berarti berapa? Dua sifat. Berarti kita bicara tentang persilangan dihibrid. Nah, berarti kalau persilangan dihibrid, genotipnya itu pasti ada dua juga ya. Ada, kayak ini kan dicontohin H dengan P ya. Makanya bentuknya seperti ini. H besar H kecil, P besar P kecil. Ini induk yang jantannya, bilanglah ya. Kan namanya persilangan itu kan terdiri dari jantan dan betina. Nah, yang ini pasti induk yang satunya lagi, yang betina. Namanya induk ini berarti kalau dalam istilah persilangan disebutnya apa? Parental. Ya, parental itu kan induk, atau kamu boleh singkat P biar cepet. Gitu ya. Berarti yang pertama kali kamu harus tentukan ketika kamu menjawab soal persilangan seperti ini, kamu harus tentukan dulu ini nih, parentalnya itu apa. Nah, parental ini kan diketahui nih di soal. Kamu tulis lagi. Jadi mulai dari yang jantan dulu. Yang jantan itu kan ada H besar, H kecil, P besar, P kecil. Ingat, penggunaan huruf besar kecil harus beda ya. Jangan cuman beda ukurannya aja, harus kamu lambangin. Misalnya ada ekor-ekor kayak ini. Disilangkan ya, berarti silang, bikin silang. Namanya disilangkan. Dengan yang betinanya apa? Ini kan H kecil, H kecil, H kecil, P besar, P kecil. Oke? Nah, setelah kamu menuliskan parental, yang kedua kamu harus menuliskan apa? Yang kedua ya, kamu harus menuliskan gamet. Ya, setelah parental kamu tulis gamet. Gamet atau kamu boleh singkat G. Jadi nggak usah tulis lama-lama gamet. Gitu ya, gamet. Satu-satu kamu tentukan gametnya. Ya, gamet dari. Sekarang kita kembali bagaimana menentukan gamet. Ya, satu-satu. Mulai dari yang sifat warna dulu. Warna itu kan yang untuk yang jantan ini ada H besar, H kecil. Berarti tulis di sini H besar. Tulis di bawah H kecil. Sekarang yang sifat ukuran. Tulis di bawahnya P besar, P kecil. Nah, kalau posisinya atas bawah begini, kamu nggak pakai ekor-ekor kayak gini kan membingungkan nanti. Ya, kalau kamu tidak beri bedanya besar sama kecil. Kalau H itu kan besar kecilnya memang kelihatan beda. Gitu. Oke, jadi harus kamu bedakan. Sekarang kita ke induk yang ini.
induk yang satunya lagi. Induk yang satu lagi juga sama, kita ke sifat yang warna dulu. Sifat yang warna dulu. Ini ada H besar, ada H kecil, ada H kecil. Artinya apa? Karena dia homozigot, ya kan? Kamu perlu nggak nulis dua-duanya seperti ini? Satu H kecil di atas, H kecil di bawah. Perlu nggak? Nggak perlu. Cukup menuliskan satu aja, yaitu apa? H kecil saja. Sudah satu saja. Lalu yang P ini bagaimana? Yang P ini berarti yang satu P besar, yang satu P kecil. Kenapa? Karena kan dia ada P besar, ada P kecil. Sudah selesai belum? Lanjut ke langkah berikutnya nggak? Belum. Kita selesaikan dulu. Jadi gamet dari H besar, H kecil, P besar, P kecil yang disilangkan dengan H kecil, P besar, P kecil itu apa? Nah, ini baru kamu hitung deh. Caranya gimana? Ya tinggal kamu silang. Gitu ya. Kemarin sudah pernah Ibu ajarin kan? Atas sama atas, berarti atas sama atas ada H besar, P besar. Atas sama bawah, koma, H besar, P kecil, oke? Koma, bawah sama atas, H kecil, P besar, koma, bawah sama bawah, H kecil, P kecil. Yang ini gamet milik siapa? Gamet milik induk yang ini. Oke? Paham? Berarti induk yang ini bagaimana? Ya, silangkan. Kan disilang. Ini kan tadi disilang. Ini berarti juga nanti disilang. Caranya gimana? Ya kan kita ngomongin yang ini aja nih kan. Ngomongin yang ini nih, ya kan? Nah, ya udah berarti H kecil silangkan dengan P besar, atas dengan atas. Berarti apa? Pakai warna merah ya. Berarti ada H kecil, P besar, koma. H dengan P kecil. Berarti H kecil, P kecil. Berarti yang ini adalah gamet punyanya siapa? Gamet punyanya induk yang ini. Oke, paham nggak teman-teman? Paham ya? Setelah menentukan gamet, kita menentukan apa? Filial atau kita bilang F. Ya. Bagaimana kita cari F-nya? Ya berarti kita tinggal silangkan. Kita harus namanya keturunan ya berarti kan hasil persilangan ya. Antara mana? Antara ini yang disilangkan dengan gamet yang ini. Caranya gimana? Kamu bisa yang seperti kamu sudah tahu, bisa pakai tabel ya. Bisa kita pakai tabel. Ini induk jantan, ini induk betina. Induk jantan ini ya, yang 4 gamet ini ya. Gitu ya, ada H besar, P besar, ada H besar, P kecil, ada H kecil, P besar, apalagi ada H kecil, P kecil. Nah sekarang induk betinanya yang mana gametnya? Hanya 2 ini ya kan? Berarti kita tulislah H kecil, P besar dengan H kecil, P kecil. Tuh ya, garis biar rapi. Ayo diisi ya, pelan-pelan. Ini yang sering sekali terjadi salah. Karena apa? Karena kamu tidak membedakan besar kecilnya. Jadi kamu bingung sendiri nanti ketika menentukan hasilnya. Gitu ya. Yuk, cara menyilangkannya bagaimana? Ya seperti namanya menyilangkan jantan betina ya berarti atas dengan bawah, ini gitu ya, saling silangkan. Yuk, yang ini kita silangkan dengan ini. Hasilnya H besar, H kecil, P besar, P besar. Kenapa kok H duluan? Karena kan dari awal di soal juga membilangnya H duluan ya. Di soal juga ngomonginnya H duluan baru P duluan. Gitu. Jadi mau dia besar kecil tetap kita tulis yang pertama H-nya duluan. Ikuti soal yang dimintanya seperti apa.
Oke, paham ya? Jadi menulisnya seperti ini, hanya dulu. Lalu ini dengan ini, ya, ada H besar, H kecil, P besar, P kecil. Ada ekornya ya. Next, ya. Ini apa? H besar, H kecil, P besar, P kecil. Ya, itu ada ekornya. H besar, H kecil, P kecil, P kecil. Ini berarti H kecil, ini P besar, P besar. Yang ini H kecil, P besar, P kecil. Ini H kecil, P besar, P kecil. Yang ini kecil, P kecil, P kecil. Oke, baik ya. Sudah selesai belum? Belum. Ayo kita jabarin. Jadi hasil keturunan dari kedua induk ini itu memiliki sifat apa aja. Ini kan ada ngomongin sifat warna dan ada ngomongin sifat ukuran. Nah, sifatnya ada apa aja ya? Kamu harus menjabarkan. H besar, H kecil, P besar itu sifatnya sifat apa? Ya udah kamu jabarin deh. Di sini berarti H besar, H kecil, P besar itu apa? Yang punya sifat H besar itu siapa? Yang punya sifat H besar tadi ini, H besar itu berarti ngomongin hitam. Berarti udah pasti H besar, H kecil itu otomatis adalah hitam. Yang punya P besar itu siapa? P besar itu adalah panjang. Berarti hitam panjang. Oke, lanjut yang ini. H besar, H kecil, P besar, P kecil. H besar tadi hitam. Terus kalau P besar, P kecil, Bu, yang diambil yang mana? Yang punya dominannya yang mana? Namanya B besar berarti kan dia dominan kan? Nah, berarti kita tetap tulis yang besarnya apa? Karena yang besar adalah yang P besar berarti panjang, tetap hitam panjang. Lalu yang ini sekarang, H besar, H kecil, P besar, P kecil juga. Berarti sama ya, hitam panjang. Terus yang ini, yang ini ya. H besar, H kecil, P kecil, P kecil. H besar tadi punyanya hitam. Kalau P kecil punyanya siapa? Di soal dibilang nggak, P kecil itu miliknya bulu pendek ya, berarti hitam pendek. Oke, lanjut. Sekarang ke sini, yang kelima. H kecil, P besar. H kecil punyanya siapa? Putih. P besar punyanya panjang. Berarti putih panjang. Ini juga sama. H kecil, P besar, P kecil. Walaupun dia yang satu besar, yang satu kecil, kita tetap utamakan yang besarnya. Karena yang besar itu udah pasti yang dominan. Berarti putih panjang. Next, yang ini H kecil, P besar, P kecil. Sama ya, berarti putih panjang. Yang terakhir, H kecil, P kecil, berarti punyanya siapa? H kecil, P kecil. H kecil punyanya putih, P kecil punyanya pendek. Berarti sifat yang dihasilkan dari persilangan kedua induk ini ada sifat apa saja? Ada sifat hitam panjang, ya kan? Nih, ada sifat hitam panjang. Terus apa lagi? Oh, ada sifat hitam pendek. Apalagi? Ada sifat putih panjang, ya kan? Dan ada putih pendek. Oke, setelah kita menentukan ini, berarti selanjutnya kita simpulkanlah. Nah, simpulkannya artinya apa ya? Berarti fenotipnya itu ada apa saja. Berarti kita simpulin nih. Berarti ada hitam panjang, ya kan? Ada hitam panjang nih, ada hitam panjang. Ya kan? Hitam panjang ada berapa? Ada 3. Terus ada apa lagi? Ada hitam pendek. Hitam pendek ada berapa? Ada 1. Terus ada apa lagi? Ada putih panjang, ya kan? Putih panjang, tulis putih panjang. Putih panjang ada berapa? Ada 3. Lalu ada apa lagi? Ada putih pendek. Putih pendek ada 1. Berarti kalau yang ditanya, berapa rasio fenotipnya?
Berapa rasio fenotipnya? Ya sudah, kita tinggal sebutkan lah. Berarti ada 3 banding 1 banding 3 banding 1. 3-nya punya siapa? Punya hitam panjang. 1-nya punya siapa? Punya hitam pendek. 3 yang ini punya siapa? Punya putih panjang. 1-nya ini punya putih pendek. Selesai. Paham? Semoga bisa paham ya untuk soal yang pertama.